semuanya bisa berjalan dengan lancar, kegiatan-kegiatan yang pada waktu ujian nanti bisa dilaksanakan sampai dengan akhirnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, terutama maksud juga Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan khususnya di luar kegiatan pembelajaran, bahwa di kita juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan yang akan kita hadapi ke depan juga banyak, dan itu kelas 7 dan kelas 8 Bapak Ibu. Kelas 9 tidak banyak dilibatkan. Hari ini sebenarnya ada juga Olimpiade Siswa Nasional atau OSN. Baru uji cobanya hari ini, ada anak-anak kita di bawah tadi. Uji coba Olimpiade Siswa Nasional itu mata pelajaran matematika, IPA dan IPS. Itu secara daring tuh, pakai HP, dia ada juga pakai laptop, anak-anak di ruang TK barusan juga di sana. Itu baru simulasinya. Itu kegiatan-kegiatan pelaksanaan lombanya nanti tanggal 1 April. Tanggal 1 April, mari kita doakan Bapak Ibu yang mudah-mudahan putra putri kita itu, khusus ini kelas 8 semuanya. Kalau kelas 9 sudah tidak ikut lagi Bu, karena ini kan berjenjang nantinya. Kalau menang dia sampai provinsi, mungkin sampai tingkat nasional. Lomba olahraga dan lomba seni. Jadi itu tadi pada hari Kamis itu sebenarnya itu kami lakukan. Sebelum masuk ada ujian prestasi yang mau dilombakan itu. Nah, kalau FLS 2 itu tingkat super air dulu Bu. Ada 2 kecamatan, Kecamatan Rangkas dan Kalanganyar itu. Jadi yang kita ikuti itu sebenarnya ada 9 cabang lomba, yang kita ikuti hanya 7 cabang lomba. Kalau anak Bapak dan Ibu yang terpilih ya, ada tari tradisional, kita ikut gitu. Kemudian ada musik tradisional, kita juga ikut. Kemudian juga ada lomba baca dan cipta puisi. Baca dan cipta puisi itu menciptakan dan membacanya puisi, itu juga ada. Kemudian ada lomba pidato, ada juga lomba MTQ, kemudian ada lomba pantomim ya kalau gitu Bu. Ada tari, pantomim, kemudian yang kita ikuti kemarin hanya ada 6 cabang lomba. Itu akan kita ikuti. Habis lebaran besok langsung perlombaan itu di Jawa di SMP Al-Hudwa. SMP Al-Hudwa itu yang bidang seninya, ada pidato, ada MTQ juga ya. Kemudian juga itu yang selalu yang kebetulan kita pantomim, tari, kemudian ada cipta baca puisi, kemudian juga ada musik tradisional. Kemudian setelah itu juga ada olahraganya ada voli, ada futsal, kita ikut juga, ada voli, ada futsal, kemudian bulu tangkis, catur, kemudian atletik, silat. Nah, jadi 6 juga. Silat itu kita andalan Bu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan medali lagi, karena tahun yang lalu kita di silat itu kita selalu ada dapat prestasi. Gurunya ada di sini, guru silatnya. Kalau anak Bapak dan Ibu yang ikut, tapi rata-rata sekarang kalau silat itu kelas 7 dan 8, kelas 9 tidak bisa dilalui. Ya, ini kan ada Bapak dan Ibu orang tua yang kelas 7 dan kelas 8 juga tidak bisa. Jadi itu ada kegiatan perlombaan yang dilaksanakan pada semester sekarang. Setelah habis lebaran ini kegiatan perlombaannya juga udah dimulai. Kalau OSN itu masih di bulan puasa ini tanggal 1 April nanti perlombaannya itu Olimpiade Sains Nasional, OSN Olimpiade Sains Nasional. Itu dilakukan juga nanti di kita ada 3 cabang lomba yang diikuti tadi. Ada matematika, IPA dan IPS. Sekarang kita 3 orang tuh, IPA 3 orang, matematika 3 orang, IPS juga 3 orang. Jadi 9 orang sekarang lagi uji coba dulu. Uji coba itu atau simulasinya, simulasi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang
perlu kami sampaikan terutama untuk kelas 9 bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, ada kegiatan-kegiatan penting yang akan dihadapi putra putri ibu, bahwa di bulan Ramadan kita insya Allah pembelajarannya itu seminggu sebelum puasa, sebelum lebaran itu sudah libur. Kalau tidak salah liburannya itu hari Rabu Kamis ya, berarti Senin Selasa, dari situ sampai tanggal setelah lebarannya itu, jadi sebelum lebaran sampai setelah lebaran itu libur 2 minggu nanti anak kita. Jadi kegiatan di bulan Ramadan pembelajarannya tetap seperti biasa, hanya maksudnya jamnya itu dikurangi. Kalau 1 jam hari-hari biasa itu 40 menit 1 jam pelajarannya, kalau bulan puasa hanya 30 menit, jadi bisa dicepat pulangnya. Kalau mata pelajarannya itu juga sama di hari-hari Ramadan, tapi nanti di akhir Ramadan sebelum libur Idul Fitri itu akan ada nanti kegiatan pesantren kilat. Kalau pesantren kilat kemungkinan besar jadwal pelajarannya tentu bukan dengan pelajaran sekarang. Jadi itu ada materinya yang disampaikan oleh Bapak dari guru kami. Itu dilaksanakan. Kemudian nanti langsung berkaitan dengan kalender pendidikan ini Bapak dan Ibu, putra putri kita khususnya kelas 9 itu di tanggal 22, kalau di sininya tanggal 2 ya, bacaannya nggak kelihatan. Di tanggal 22 sampai dengan 30 April liburnya tanggal 19, 20 hari Minggu, hari Senin masuk sekolah. Setelah lebaran Ibu, setelah Idul Fitri ini liburnya sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu, kemudian hari Jumat kan sudah biasa, hari Sabtu tanggal 20, hari Minggunya 21, tanggal 22 itu ini. Ujian praktek ya Pak? Iya, tanggal 22 itu langsung ujian praktek. Ujian praktek. Ya kelihatan. Tanggal 22 sampai dengan 30 April itu anak-anak kita yang kelas 9 khususnya akan melaksanakan asesmen praktek, ujian praktek ya, mata pelajaran juga ada. Jadi langsung setelah setelah libur Idul Fitri langsung ujian. Jadi itu tadi Bapak, tidak ada waktu lagi, mohon maaf ya, tidak ada waktu lagi kita bisa berkumpul karena waktu habis lebaran sudah langsung. Kenapa kami mengundang Bapak Ibu di bulan Ramadan? Ya, karena langsung nanti putra putri kita itu akan sudah melaksanakan ujian praktek. Ya. Kemudian tidak berapa lama, seminggu setelah itu tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Tadi kan tanggal 22 sampai 30. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 6 sudah ujian akhir ya Bu. Ujian akhir, ujian asesmen akhir jenjang namanya. Asesmen akhir jenjang itu ya, itu tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Nah, kan langsung Bu. Habis ini libur lebarannya juga seminggu 2 minggu kali itu dengan pas sebelum lebarannya. Kemudian langsung ujian praktek selang waktu 1 minggu. Seminggu berikutnya langsung ujian akhir, ujian jenjang, asesmen akhir jenjang kalau sekarang itu. Karena kita ini Bapak dan Ibu baru kami informasikan sekolah kita ini termasuk sekolah penggerak, maka kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum merdeka bagi kelas 7 ya, kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum merdeka. Sehingga kelas 7 dan kelas 8 masih menggunakan kurikulum 2013. Kita yang kelas
Terbalik lagi ya. Kelas 7 itu kurikulum Merdeka, kelas 8, kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013 masih. Jadi kita langsung nantinya asesmen akhir jenjang namanya sekarang. Asesmen akhir jenjang itu tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Ini kalau dibuatkan bulan asesmen akhir pelaksanaan ujian praktek, kemudian asesmen akhir jenjang, kemudian kalau sudah selesai asesmen akhir jenjang tinggal nunggu ya Bu ya, nunggu pelulusan. Insya Allah SMP 1 kalangannya di tahun ajaran 2023-2024 mudah-mudahan kita berdoa semuanya lulus 100%. Ya Bu ya, nggak ada. Karena yang menentukan kelulusan itu kan bukan dulu hasil ujian nasional ya. Kalau hasil ujian nasionalnya kurang nggak lulus. Sekarang alhamdulillah kan semuanya kan diserahkan ke sekolah menentukan, tapi tetap tadi sesuai dengan apa-apa yang aturan-aturan sesuai dengan dan nilai yang dia peroleh. Nah, intinya kalau mudah-mudahan putra putri kita yang penting hadir Bu ya, hadir sekolah. Tapi kalau banyak absennya gimana lulusnya Bu ya? Yang penting hadir datang ke sekolah, insya Allah mudah-mudahan nanti putra putri kita bisa berhasil dengan baik dan lulus 100%. Itu kita harapkan ya Bu ya. 3 tahun ya, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tidak lama lagi bulan tanggal ya, kalau nanti selesai tanggal 6 sampai dengan 17 itu paling lama 3 minggu setelah itu baru kelulusan. Ya, belum ada ketentuan yang karena belum ada sejak. Jadi sekitar akhir atau awal Juni itu nanti sudah kelulusan, sudah tahu berhasil atau tidaknya. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi untuk kelas 7 dan kelas 8 nanti Bapak dan Ibu yang sini juga kami undang, khususnya perwakilan kelas atau parent kelasnya. Itu kelas 7 dan kelas 8 itu juga tidak lama lagi tanggal 3 sampai 8 Juni itu sudah ujian akhir naik kelas deh. Tanggal 3 sampai 8 Juni. Nah, ujian naik kelas. Dari kelas 7 naik kelas 8 naik kelas 9. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan khususnya di semester genap ini hanya tinggal di kelas 9 hanya tinggal 2 bulan lagi, kelas 7, kelas 8 hanya tinggal 3 bulan lagi. Selesai anak kita naik ke kelas berikutnya. Mudah-mudahan karena ini di akhir ya, kita berharap ya, alhamdulillah doa Bapak dan Ibu semuanya dengan semangat Bapak dan Ibu semuanya hadir pada hari ini, insya Allah mudah-mudahan putra putri kita juga semua bisa berhasil dengan baik. Itu juga tadi yang kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9, kemudian kelas 9 selesai. Nah, mudah-mudahan nanti melanjutkan ke kita berharap Bu ya, karena sekarang tamat SMP juga katanya ya. Nah,